Shalom saudara-saudari, renungan hari ini berjudul Kerohanian ala Microwave. Bahan bacaan kita terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-7. Saudara tidak bisa menumbuhkan kerohanian di dalam microwave. Apa artinya? Artinya bahwa tidak ada jalan pintas bagi saudara untuk bertumbuh di dalam Kristus. Inilah pesan yang Paulus nyatakan sebagai latar belakang penulisan teks ini. Paulus saat itu sedang berada di dalam penjara dan dia menulis surat terakhirnya kepada anak didiknya Timotius yang sedang menghadapi situasi yang menekan dan menciutkan hati. Pada saat itu, gereja mula-mula sedang menghadapi berbagai konflik dan penindasan khususnya dari Kekaisaran Nero. Akibatnya, ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang menekan seperti ini, Tuhan mau mendorong umatnya dan saudara hari ini untuk mempertahankan iman. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Saudara dapat mempertahankan iman dengan bersandar pada kuasa anugerah Kristus. 2 Timotius 2 ayat pertama. Syarat fundamental, syarat mendasar untuk terus mengikuti Tuhan adalah dengan mengatakan, Lord, I am weak. Tuhan, aku lemah. Dan tanpa kekuatan dan topangan anugerah Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Syarat ini juga harus dibarengi dengan kebenaran bahwa anugerah Kristus diberikan bagi mereka orang-orang yang lemah. Saudara juga dapat mempertahankan iman melalui umat Kristus. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Sepintas ini mungkin terdengar agak aneh dan sepertinya bertolak belakang dari poin yang sebelumnya saya sampaikan. Tapi pikirkan bahwa Allah itu selalu bekerja melalui umatnya. Bagaimana saudara dan saya hari ini tetap percaya dan mengikut Yesus? Karena dari zaman ke zaman, dari benua ke benua, ada orang yang mengajarkan, ada orang yang menghidupi, ada orang yang menyampaikan Injil kepada saudara. Setiap orang Kristen itu punya 2 anak panah. Satu adalah Injil yang menuju kepada dirinya sendiri, dan yang lain adalah Injil yang keluar dari dirinya kepada orang lain. Setiap orang Kristen adalah murid Kristus yang menerima Injil dari murid Kristus lainnya, dan seharusnya menjadi sarana untuk orang lain juga dapat menjadi murid Kristus. Itulah 4 generasi pemuritan yang Paulus jabarkan dalam bagian ini. Dari Paulus ke Timotius, ke orang-orang yang setia dan ke orang-orang lain, sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Saudara juga dapat mempertahankan iman dengan menderita bagi Kristus. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai yang ke-7. Ketika contoh yang Paulus berikan dalam bagian ini, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani, mempunyai setidaknya 2 kesamaan. Yang pertama, saudara cenderung melihat hanya hasil akhir mereka. Menang perang, juara lomba, dan panen besar. Yang kedua, saudara jarang peduli dengan kerja keras, air mata, penderitaan mereka di balik semuanya itu. Dengan kata lain, tidak ada jalan pintas untuk menang, juara, dan panen. Bagaimana dengan saudara? Apakah dalam perjuangan imanmu, saudara cenderung menyerah atau mengambil jalan pintas? Atau saudara mau mengizinkan Tuhan menggunakan seluruh situasi hidup saudara untuk membentuk saudara supaya semakin serupa dengan Kristus dan membawa orang semakin mengenal Dia? Selalu ingat ya, tidak ada kerohanian yang dibentuk dalam microwave. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia, orang-orang yang terus bertahan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan dan anugerah-Mu, di tengah-tengah berbagai macam situasi kehidupan yang bisa saja menjepit dan juga menghimpit kami, tapi semuanya boleh Tuhan pakai untuk menceritakan kebesaran nama-Mu, untuk menyampaikan akan Injil-Mu, untuk menyampaikan betapa Engkau mengasihi kami orang-orang yang tidak berdaya ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang terus mempermuliakan Tuhan atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.